Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari yang panas di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh, menikmati hidup seperti biasa. Tiba-tiba datanglah seorang utusan kerajaan yang membawa kabar dari Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, Raja memanggilmu ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang mendengar itu langsung panik. "Ada apa ini? Pasti aku mau dihukum. Tapi aku kan nggak merasa salah apa-apa. Kecuali kemarin aku sembunyi di dapur istana dan makan ayam panggang raja." Dengan wajah pucat, Abu Nawas menjawab, "Sampaikan kepada Baginda, Abu Nawas sedang tidak ada. Dia pergi mencari dirinya yang hilang." Utusan pun bingung, kemudian pergi. Tapi Abu Nawas tahu kalau raja sudah memanggil, mau tidak mau harus datang. Maka ia pun menyusun rencana untuk bersembunyi dari takdir. Abu Nawas pergi ke pasar, menyamar menjadi tukang semir sepatu. Tak lama seseorang lelaki tua datang dan berkata, "Wahai anak muda, bolehkah aku bertanya, mengapa engkau jadi tukang semir? Bukankah kau Abu Nawas?" Abu Nawas gugup. "Shh, jangan keras-keras, aku sedang menyamar. Aku ingin lari dari takdir." Lelaki tua itu tersenyum bijak. "Loh, takdir itu dari Allah, Abu Nawas. Kau pikir bisa lari kemana?" "Aku tahu, tapi kalau aku sembunyi di bawah meja, mungkin mereka tak melihatku." Abu Nawas menjawab sambil masuk ke kolong meja tukangnya. Lelaki itu menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau begitu, aku doakan, semoga takdir tidak kesandung kaki meja dan menemukanmu di sana." Malam harinya, Abu Nawas tidur di atap rumah orang lain, berharap takdirnya tertinggal di lantai bawah. Namun, baru saja ia tertidur, petir menyambar pohon di sebelah rumah. Abu Nawas terbangun dan menjerit, "Ya Allah, takdirnya naik tangga rupanya." Akhirnya, karena ia lelah sembunyi, Abu Nawas pun pasrah. Esoknya ia datang ke istana dengan pakaian compang-camping dan wajah lesu. "Ampun Baginda, hamba tidak berniat lari, hanya ingin bersembunyi dari takdir." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, justru aku memanggilmu karena rindu mendengar leluconmu. Tidak ada hukuman, malah aku ingin kau menghibur tamu-tamuku." Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Baginda, ternyata yang aku kira takdir buruk justru adalah takdir terbaik." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di Baghdad hiduplah seorang pendeta sombong yang menganggap dirinya paling pintar dan tidak pernah mau kalah di dalam berdebat. Ia mendengar bahwa Abu Nawas terkenal cerdik dan sering menang dalam perdebatan. Pendeta itu berpikir, "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan semakin dihormati." Maka ia mengundang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan banyak orang. Di alun-alun kota, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta itu berkata, "Abu Nawas, kau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Aku tahu segalanya tentang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan." Abu Nawas tersenyum. "Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita uji kecerdasan kita dalam berdebat." Pendeta itu mulai bertanya, "Jika Tuhan itu ada, tunjukkan bentuknya." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Bisakah kau menunjukkan bentuk akalmu? Jika kau bisa, aku bisa menunjukkan bentuk Tuhan." Pendeta itu terdiam, orang-orang mulai tertawa. Lalu pendeta bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana Tuhan berada?" Abu Nawas tersenyum dan kemudian balik bertanya, "Di mana udara berada?" Pendeta itu mulai kesal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tuhan ada di mana-mana, seperti udara yang kau hirup di setiap saat, tapi tak bisa kau lihat." Orang-orang bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Pendeta itu semakin marah karena merasa kalah. Ia pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, aku muak dengan omong kosongmu." Tiba-tiba pendeta itu menendang Abu Nawas. Begitu kakinya menyentuh Abu Nawas, tiba-tiba kepala pendeta itu berubah menjadi kepala babi.
Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Pendeta itu panik. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku berubah? Abu Nawas mengusap jubahnya dengan tenang dan berkata, Tuhan tidak suka kesombongan, apalagi menyakiti orang lain tanpa alasan. Mungkin ini peringatan untukmu. Pendeta itu langsung berlutut dan memohon, Abu Nawas, tolong kembalikan kepalaku seperti semula. Abu Nawas tersenyum. Aku tidak bisa mengubahnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi cobalah bertobat dan mintalah ampun dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh penyesalan, pendeta itu berdoa dan meminta maaf kepada Abu Nawas serta orang-orang yang hadir. Tak lama kemudian, kepalanya pun kembali seperti semula. Pendeta itu langsung menyadari kesalahannya dan berkata, Abu Nawas, kau memang lebih cerdik dan bijaksana. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati. Orang-orang bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kesombongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, raja duduk di singgasana dengan wajah kesal. Penyebabnya, ketua umum partai terbesar di kerajaan yang selalu merasa paling berkuasa. Ketua partai itu sering sesumbar. Tanpa dukungan partaiku, kerajaan ini tidak akan berjalan. Aku seharusnya lebih dihormati. Bahkan ia mulai berani menyindir raja di depan umum, mengatakan bahwa tanpa dirinya, raja hanyalah seorang lelaki dengan mahkota. Mendengar itu, raja geram. Tapi sebelum mengambil tindakan keras, ia memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih halus. Abu Nawas, aku lelah mendengar ocehan ketua partai itu. Bisa kau buat dia diam tanpa aku harus mengusirnya? Abu Nawas tersenyum, serahkan padaku Baginda, saya akan memberikan pelajaran yang tak akan dia lupakan. Suatu hari, Abu Nawas mengundang ketua partai itu ke istana dengan alasan ada penghargaan khusus dari raja untuknya. Ketua partai datang dengan penuh kebanggaan. Akhirnya, raja sadar bahwa aku sangat penting bagi kerajaan, katanya dengan angkuh. Saat ia tiba, Abu Nawas menyambutnya dengan sebuah kursi besar yang dihiasi emas di tengah aula istana. Silakan duduk, Tuan Ketua. Kursi ini disiapkan khusus untuk Anda, kata Abu Nawas. Ketua partai itu tersenyum lebar dan duduk dengan bangga. Tapi tiba-tiba, kursi itu runtuh seketika. Ketua partai jatuh terjerembab ke lantai dengan wajah kaget. Semua yang melihatnya tertawa. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Teriaknya dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, Oh, maafkan saya Tuan Ketua, kursi ini memang sangat megah, tapi saya lupa satu hal penting. Ketua partai bangkit sambil membersihkan pakaiannya. Apa itu? Abu Nawas tersenyum licik. Kaki kursinya sudah saya lepas sebelumnya. Tanpa kaki, kursi itu tidak bisa berdiri kokoh kan? Ketua partai mulai curiga. Maksudmu apa, Abu Nawas? Abu Nawas berkata lantang. Begitu pula dengan kerajaan. Tanpa rakyat dan raja yang adil, partai Anda tidak lebih dari kursi tanpa kaki. Tidak peduli seberapa megahnya. Kalau tidak punya pijakan yang kuat, pasti jatuh juga. Raja yang menyaksikan langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdas. Ketua partai itu langsung terdiam. Mukanya merah padam. Ia malu bukan main. Dan sejak itu ia tak lagi berani menganggap dirinya lebih berkuasa dari sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari ilham. Namun karena terlalu asik berpikir, ia malah tersesat jauh ke dalam hutan yang sangat lebat. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi yang ditemukan justru sebuah gua besar dengan pintu gerbang emas bertuliskan selamat datang di kerajaan ular. Astagfirullah, jangan-jangan ini tempat ular raksasa, gumam Abu Nawas dengan wajah pucat. Namun karena rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergoyang, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat membuka mata, Abu Nawas mendapati dirinya dikelilingi oleh manusia yang aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi wajah mereka seperti ular. Loh, ini mimpi atau kenyataan? Gumamnya sambil mengucek mata. Seorang pria berbadan besar dan bersisik emas mendekatinya.
Kau siapa orang asing? Kenapa masuk ke kerajaan kami? Tanyanya dengan suara mendesis. Saya hanya pejalan kaki yang tersesat, jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Sang Raja Ular yang duduk di sana bertatakan batu permata tersenyum lebar. Baiklah, karena kau telah datang ke sini, kau harus menerima hukuman atau hadiah. Hadiah? Tentu saja, jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. Tepat, hadiahmu adalah menikahi 100 wanita cantik di kerajaan kami, seru Raja Ular. Mata Abu Nawas langsung terbelalak. Hah? Saya harus menikahi 100 wanita? Ya, di sini ada banyak wanita cantik yang butuh suami. Mereka akan mengurusmu seumur hidup. Abu Nawas berpikir sejenak. Di satu sisi, menikah dengan 100 wanita terdengar seperti impian semua pria. Tapi di sisi lain, bagaimana ia bisa mengurus mereka semua? Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berdiri tegak dan berkata, "Wahai Raja Ular, saya sangat senang dan terhormat menerima hadiah ini. Tapi izinkan saya jujur, saya memiliki penyakit aneh." "Penyakit apa?" tanya Raja Ular curiga. "Setiap kali saya menikah, istri saya akan berubah menjadi kodok dalam semalam." Raja Ular dan para wanita cantik langsung saling pandang dengan wajah ngeri. "Tidak mungkin," seru salah satu wanita. "Ya, sungguh, sudah banyak yang menjadi korban. Jika kalian ingin menikah denganku, siap-siap saja menjadi kodok esok pagi," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Dalam sekejap, seluruh wanita cantik itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Raja Ular sendiri pun mundur perlahan. "Kami tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kau segera pergi dari sini," kata Raja Ular. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung berlari keluar dari kerajaan ular dan akhirnya kembali ke desanya dengan selamat. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa kecerdikan lebih berharga daripada keberuntungan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam."
Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini, Raja sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja sambil tersenyum licik, aku ingin kau menggali lubang di atas awan untukku. Abu Nawas kaget mendengar permintaan aneh itu. Tapi dia tahu Raja pasti sedang ingin bermain-main dengan akalnya. Baginda, itu tugas yang sangat mudah, jawab Abu Nawas dengan tenang. Tapi saya memerlukan sedikit persiapan. Persiapan apa yang kau butuhkan? Tanya Raja penasaran. Saya membutuhkan tangga yang cukup tinggi untuk mencapai awan, sekop emas agar lebih mudah menggali, dan tentu saja makanan serta minuman untuk bekal saya selama di atas sana, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. Baiklah, aku akan memberimu semua yang kau butuhkan. Tangga setinggi langit, sekop emas, dan makanan terbaik dari dapur istana. Tapi ingat, kau harus menyelesaikan tugas ini dalam 3 hari. Baik, Baginda, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Hari pertama, Abu Nawas meminta semua orang di istana membantu membangun tangga setinggi langit. Setiap orang sibuk mengumpulkan kayu, besi, dan tali. Namun, Abu Nawas hanya duduk santai di bawah pohon sambil menikmati teh. Kenapa kau tidak membantu, Abu Nawas? Tanya seorang prajurit. Aku hanya memeriksa apakah awan hari ini cukup kuat untuk digali, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke langit. Hari kedua, tangga raksasa sudah berdiri megah. Abu Nawas membawa sekop emas dan beberapa bekal makanan. Dia naik ke tangga itu hingga menghilang di balik awan. Raja yang melihat dari bawah mulai penasaran. Bagaimana dia bisa menggali lubang di atas awan? Pikir Raja sambil menggelengkan kepala. Hari ketiga, pagi-pagi sekali Abu Nawas turun dari tangga dengan ekspresi serius. Tangannya menggenggam segenggam kapas. Dia segera menemui Raja. Baginda, tugas selesai, seru Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Benarkah? Apa buktinya kau menggali lubang di atas awan? Tanya Raja tidak percaya. Abu Nawas menunjukkan kapas di tangannya. Ini Baginda, tanah dari awan. Ternyata sangat lembut seperti ini. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Aku tahu, permintaanku mustahil, tapi kau berhasil membuatku puas dengan jawabanmu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, tidak ada yang mustahil jika kita bisa mengubahnya menjadi cerita yang masuk akal. Semua orang yang hadir ikut tertawa, dan Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan Raja dan para ulama, Wahai Raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu? Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan Raja pun terkejut. Tapi sebelum Raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. Wahai Pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu? Tanya Abu Nawas dengan santai. Sang Pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami. Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, Wahai Pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu, sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain. Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. Benar sekali, karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami. Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?
Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan. Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India? Pandita mulai gelisah. Tidak begitu, jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan? Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang dengarkan baik-baik, wahai Pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu? Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, tentu saja tidak. Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, begitu pula dengan Ka'bah, walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah. Seluruh ruangan bersorak, tertawa dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas. Sang pandita hanya bisa menunduk malu, dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abdul Qasim dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangku dengan begitu tajam? Ucap Abu Nawas. Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi, Tuan tampak khusus saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah? Tanya Abdul Qasim. Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan. Jelas pria itu. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya? Tanya Abdul Qasim. Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan? Tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun, jawab Abdul Qasim. Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusus saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa, jelas Abdul Qasim.
Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. Baiklah Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini, jawab Abdul Qasim. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abdul Qasim keheranan. Kenapa engkau lebih memilih sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur, jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam. Tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asyik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya, imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya. Kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abdul Qasim. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami.
Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar. Jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abdul Qasim penasaran. Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsyah adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsyah itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. Jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsyah? Tanya Abdul Qasim antusias. Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsyah tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu. Maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua penggemar itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita.
Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim, tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul Qasim meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abdul Qasim. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abdul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abdul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak, karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. "Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh," tanya Abdul Qasim. "Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya," jelas ketua kafilah. "Bagaimana bisa?" tanya Abdul Qasim bingung. "Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka Ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami," ucap ketua kafilah. "Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang,
Tuan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar, Tuan. Saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuan. Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya. Imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, "Aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku." Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. "Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya." Abu Nawas datang dengan tenang mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, "Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku.
mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya? Abu Nawas tersenyum santai. Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali. Tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya? Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah. Abu Nawas mengangguk, itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia? Abu Nawas dengan tenang menjawab, guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar? Benar, jawab guru besar itu dengan bangga. Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka? Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar. Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir? Abu Nawas tersenyum lebar. Guru besar, apakah Anda punya jam tangan? Tentu saja, jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri? Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam. Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja? Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam saat sedang berjalan di hutan, Abu Nawas tersandung sesuatu. Ia melihat sebuah kendi tua dan berdebu di tanah. Karena penasaran, ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Tiba-tiba dari dalam kendi keluar asap tebal. Lalu muncul sosok jin besar dan menyeramkan. Terima kasih telah membebaskanku, wahai manusia. Aku adalah jin yang sudah terkurung di dalam kendi ini selama ratusan tahun. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu, kata jin dengan suara menggelegar. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum licik. Baiklah jin, permintaan pertamaku adalah, aku ingin kau menangis. Jin terkejut. Apa? Kenapa kau ingin aku menangis? Aku ini jin perkasa, aku tidak menangis. Pokoknya itu permintaanku, kata Abu Nawas tegas. Jin mulai berpikir keras. Ia mencoba mengenang masa lalunya yang sedih, tapi tetap saja tidak bisa menangis. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, baiklah, kalau kau tidak bisa menangis dengan cara biasa, aku akan membantumu. Abu Nawas lalu berdiri di depan jin dan mulai bercerita. Dulu, ada seorang jin yang terkurung di dalam kendi selama ratusan tahun. Ia menunggu dengan sabar sampai akhirnya seseorang membebaskannya. Tapi malangnya,
Orang pertama yang ditemuinya malah menyuruhnya menangis. Bukankah itu menyedihkan? Jin terdiam. Ia mulai berpikir. Lalu matanya berkaca-kaca. Kemudian air mata mulai mengalir dari matanya. Itu memang sangat menyedihkan. Jin pun menangis terseduh-seduh. Abu Nawas tertawa puas. Bagus. Sekarang aku akan menyampaikan permintaan keduaku. Jin yang masih terisak bertanya, apalagi permintaanmu? Aku ingin kau tertawa, kata Abu Nawas. Hah? Aku baru saja menangis. Sekarang kau menyuruhku tertawa. Itu tidak mungkin, kata Jin sambil mengusap air matanya. Oh, sangat mungkin, kata Abu Nawas. Karena baru saja aku menyuruh jinnya perkasa menangis. Dan dia benar-benar menangis. Bukankah itu sangat lucu? Jin terdiam, lalu berpikir. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Benar juga, aku jin perkasa, tapi bisa dibuat menangis hanya karena cerita bodoh. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, sekarang aku akan menyampaikan permintaan ketigaku. Jin masih tertawa. Apa permintaanmu yang terakhir? Abu Nawas mendekati Jin dan berbisik. Aku ingin kau kembali masuk ke dalam kendi. Jin langsung berhenti tertawa. Hah? Tidak, aku baru saja keluar setelah ratusan tahun terkurung. Tapi itu permintaanku, dan kau harus menepatinya, kata Abu Nawas. Jin pun menangis lagi, lalu dengan terpaksa masuk kembali ke dalam kendi. Sebelum menutup kendi itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengabulkan semua permintaanku. Sampai jumpa ratusan tahun lagi. Lalu ia menutup kendi dan menguburnya kembali ke tanah. Sementara itu di dalam kendi, Jin menangis sambil tertawa, bingung dengan kejahilan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri, sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala, tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi? Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan, lalu kalian mengharamkan babi, karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran. Jadi mana yang lebih bersih? Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, yang pertama soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya. Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, nah sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing. Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang saya beri eksperimen sederhana. Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung. Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina. Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius.
Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya. Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, "Jadi, siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini?" Tawa pun pecah, Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari yang cerah, suasana istana Raja Harun al-Rasyid sangat ramai. Para ulama berkumpul bersama Baginda Raja untuk membahas berbagai masalah agama dan negara. Setelah diskusi panjang dan serius, suasana menjadi santai. Dengan wajah penasaran, Baginda Raja tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang tidak biasa. "Wahai para ulama, adakah di antara kalian yang tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Para ulama langsung terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Mereka saling berpandangan bingung, seperti ayam kehilangan induk. Salah satu ulama memberanikan diri bertanya, "Apakah Baginda tidak mempercayai keberadaan Allah?" Dengan tegas Baginda Raja menjawab, "Aku sangat percaya pada Allah. Aku hanya penasaran saja, kira-kira sekarang Allah sedang apa?" Para ulama makin bingung. Mereka saling berbisik, "Aduh, pertanyaan macam apa ini? Kalau dijawab sembarangan, bisa-bisa dihukum." Akhirnya mereka sepakat untuk menjawab dengan jujur, "Maafkan kami Baginda, kami tidak tahu." Baginda Raja manggut-manggut, tapi rasa penasarannya belum hilang. Kalau ulama-ulama hebat saja tidak tahu, mungkin hanya satu orang yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Baginda Raja langsung mengutus para pengawal untuk mencari Abu Nawas. Ternyata seperti biasa, Abu Nawas sedang nongkrong di warung kopi sambil bercanda dengan teman-temannya. Salah satu temannya bertanya, "Hai Abu Nawas, proyek apa lagi yang kamu dapat dari Baginda Raja sampai bisa nongkrong santai di sini?" Abu Nawas tertawa kecil sambil menyeruput kopinya. "Nggak ada proyek, lagi ngiri saja, ngiri tenaga." Tiba-tiba datanglah para pengawal dengan wajah serius. "Abu Nawas, kau dipanggil menghadap Baginda Raja sekarang juga." Abu Nawas pura-pura kaget. "Waduh, emangnya saya bikin salah apa lagi ya?" "Tidak tahu, yang jelas Baginda ingin bertanya sesuatu yang penting." Dengan wajah polos, Abu Nawas menghela nafas. "Baiklah, kalau penting, saya tidak bisa menolak. Tapi tunggu sebentar ya, kopi ini sayang kalau nggak habis. Mahal, soalnya hutang." Semua yang ada di warung kopi langsung tertawa terbahak-bahak. Setibanya di istana, Abu Nawas melihat Baginda Raja duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki, dikelilingi para ulama yang tampak bingung. Setelah memberi salam dengan hormat, Abu Nawas dipersilakan duduk. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, para ulama di sini tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau bisa?" Abu Nawas mengangguk santai. "Coba hamba dengar dulu Baginda." Baginda Raja dengan serius bertanya, "Menurutmu, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak katal. Lalu dengan senyum licik ia menjawab, "Hamba bisa menjawab pertanyaan Baginda, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya Baginda dengan penasaran. "Hamba harus duduk di singgasana Baginda, dan Baginda duduk di bawah bersama para ulama." Para ulama langsung terkejut. "Waduh, berani-beraninya dia minta begitu. Mau cari mati ya?" Baginda Raja terdiam sejenak, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada gengsinya. "Baiklah, aku setuju." Abu Nawas dengan anggun dan agak kegeeran duduk di singgasana Baginda Raja. Sambil menempuk-tempuk sandaran kursi yang empuk, ia berkata dengan lantang, "Baik, sekarang dengarkan jawabanku. Saat ini Allah sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa." Semua orang menahan nafas. Para ulama membuka telinga lebar-lebar. Baginda Raja menatap tajam, penasaran setengah mati. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja, dan Harun al-Rasyid menjadi rakyat biasa. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Lalu
Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Para ulama juga tertawa sambil geleng-geleng kepala. Dengan wajah polos, Abu Nawas berdiri dari singgasana dan berkata, "Lihatlah Baginda, Allah Maha Kuasa mengatur segalanya. Dalam sekejap, kedudukan bisa dibolak-balik." Baginda Raja masih tertawa sambil menyeka air matanya. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Bahkan pertanyaan tersulit pun bisa kau jawab dengan cerdas dan sangat kocak." Baginda melanjutkan, "Aku tidak marah, malah sangat terhibur. Kau memang pantas mendapat hadiah atas kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Terima kasih Baginda. Kalau boleh tahu, hadiahnya bisa dicarikan sekarang kan? Soalnya hutang kopi saya belum lunas." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.